Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul dari PTM B. Baik, saya di sini akan menjelaskan belajar dan pembelajaran. Apa sih konsep dasar pembelajaran itu? Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni sebagai berikut. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan. Kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan. Apa sih ciri-ciri perilaku belajar? Ciri-ciri perilaku belajar: tidak semua tingkah laku dikategorikan sebagai aktivitas. Adapun tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. 2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. 3. Perubahan bersifat positif dan perubahan bersifat sementara. 4. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 5. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Apa sih faktor-faktor mempengaruhi belajar? Yakni sebagai berikut. Mempengaruhi belajar menjadi 3, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi keadaan jasmani dan rohani. Kedua, faktor internal yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Ketiga, faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Apa sih itu motivasi? Motivasi belajar itu seperti apa? Motivasi belajar itu menurut Walski dalam Prasasti 1985 merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Dalam Demyati 1904 menyatakan bahwa pada dasarnya siswa memiliki bermacam-macam motivasi dalam belajar, yaitu motivasi dalam belajar itu yang terbagi seperti berikut, menjadi 4 kategori. 1. Motivasi instrumental. 2. Motivasi sosial. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Dan yang keempat, motivasi intrinsik. Mungkin konsep dasar pembelajaran itu seperti apa sih? Seperti sebagai berikut. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan Sujana 2000, merupakan setiap upaya dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yang dalam pembelajaran dalam 3 pengertian. Yang 1, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Dan yang 2, pembelajar dan pengertian institusional. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran cara dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil optimal, atau metode pembelajaran terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode latihan. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode karya wisata. Yang kelima, metode demokrasi. Dan yang keenam, metode sosiodharma. Ketujuh, metode Pirana. Dan yang kedelapan, metode diskusi. Dan yang kesembilan, metode pemberian tugas dan resistati. Dan yang ke-10, metode eksperimen. 11, metode proyek. Apa sih peran guru dalam aktivitas pembelajaran? Peran guru
dalam aktivitas pembelajaran merumuskan peran guru dalam pembelajaran sebagai berikut. Pertama, korektor, kedua, inspirator, ketiga, informator, keempat, organisator, kelima, motivator, keenam, inisiator, ketujuh, fasilitator, kedelapan, pembimbing, kesembilan, demonstrator, kesepuluh, pengelola kelas, kesebelas, mediator, 12, supervisor, dan ke-13, evaluator. Ya, apa sih kompetensi profesionalisme guru itu? Kompetensi profesionalisme guru itu merupakan kompetensi profesional. Guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Dalam menjalankan kemampuan profesional, guru dituntut memiliki keanekaragaman, kecakapan dalam kurung itu seperti kompetensi yang bersifat psikologis yang meliputi kompetensi kognitif, kompetensi aktif guru, kompetensi psikomotor guru. Apa sih teori belajar dan aplikasi dalam pembelajarannya itu? Aplikasi dalam pembelajaran adalah perangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Manfaat teori belajar sebagai guru sebagai berikut. Membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua itu membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, panduan guru untuk pengelola kelas. Dan yang keempat, pembantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang yang telah dicapai. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Dan yang keenam itu membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi maksimal. Mungkin teori belajar sebagai berikut. Adapun teori belajar behavioristik yang dikumpulkan oleh Abrahami sebagai berikut. Edward Dillon, Ivan Rutherford, Burhard Friedrich Skinner, Robert Gigner, Albert Bandner. Apa sih aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa? Adapun akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Hal-halnya sebagai berikut harus diperhatikan dalam memperoleh teori. Mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian elemen listrik, talistik, mementingkan peran reaksi, menemukan mekanisme terbentuk hasil belajar melalui prosedur stimulus respons, mementingkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengeluaran hasil belajar yang dicapai adalah muncul perilaku yang diinginkan. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu, menurut teori belajar kognitif, selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan, mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Psikologi Gestalt berpendapat proses pemerolehan pengetahuan dapat memandang sensasi secara keseluruhan sebagai suatu objek yang memiliki struktur atau pola-pola tertentu. Dengan demikian, tingkah laku seorang bergantung kepada insting terhadap hubungan
yang ada di dalam suatu situasi. Ahli psikologi konstruktif berpendapat bahwa proses memperoleh pengetahuan adalah melalui struktur kognitif yang telah dimiliki agar sesuai dengan pengetahuan akan diperoleh sehingga pengetahuan itu dapat didapat. Apa sih teori konstruktif? Ya, ini sebagai berikut. Menurut teori, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada dirinya mereka. Apa sih aplikasi teori kognitif terhadap pembelajaran siswa? Mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran sebagai berikut. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumumkan gagasannya dengan bahasa sendiri. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Mendorong siswa untuk memiliki perubahan gagasan mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apa sih teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik itu tujuannya belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar tersebut telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Kedua, tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa tersebut untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri. Apa sih aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa? Nggak tahu. Jadi aplikasi teori humanistik itu menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Tujuannya pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Apa sih konsep Ki Hajar Dewantara? Konsep Ki Hajar Dewantara salah satu konsep belajar dan pembelajaran yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara ialah konsep Tutpuri Handayani. Ing madya nangung karso, ing ngarso sung tulodo somboyan, atau asas tersebut memiliki arti masing-masing sebagai berikut. 1. Tutpuri Handayani mempunyai arti belakang memberikan dorongan dan arahan. Kedua, ing madaya bangun karsa berarti di depan memberi teladan. Yang ketiga, ing ngarsa sung tulada diartikan di tengah menciptakan peluang untuk berperkarsa. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.